Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini yang kesekian kalinya Allah izinkan kita untuk bertatap muka dalam rangka bersama-sama untuk berdiskusi tentang agama ini agar semakin hari kita semakin meningkat pemahaman agama kita. Yang kedua kalinya salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat ini juga sampai kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga sampai kepada kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk menyemangati tahun 2025, kalau hukum mengucapkan selamat hari Natal sampun di kemarin, maka coba untuk menyemangati tahun 2025 ya, kita angkat di dalam kajian kita ini satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau bercerita bahwa pada suatu hari ada sahabat namanya Abu Umamah. Dia merenung di dalam masjid, kelihatan sedih. Sementara sholat sudah selesai ditunaikan, Nabi sudah masuk ke rumah. Nabi keluar lagi, masih mendapati Abu Umamah di dalam masjid, hingga akhirnya ditegur, kenapa kamu masih di sini sementara sholat sudah selesai ditunaikan? Setelah dia bercerita bahwa saya sedang sedih ya Rasulullah karena saya terlilit hutang. Maka kemudian Nabi menuntunkan agar berlindung kepada Allah, agar berdoa supaya terhindar dari 8 hal. Sareng ibu-ibu, bapak sekalian, saya diikuti bunyinya Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal buhal wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bingung dan bersedih hati, dari bingungi dan bersedih hati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah semangat dan malas, lumuk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari watak pengecut dan bahil, serta aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang dan hidup di bawah tekanan orang lain. Hikmahnya nopo sekalian? Kasusnya hanya terlilit hutang, tapi solusinya
cara-cara agar menjadi orang yang sukses. Agar kita bisa sukses menghadapi hidup ini, berkecukupan, tidak kekurangan, syukur kaya, maka hindari 8 ini. 1. Bingungi. Bingung. Bersedih hati, susah, murung, lemah semangat hidupnya. Yang keempat, lumuh males. Tandanya apa Pak? Banyak tandanya. Tanda yang pertama, yang paling nampak niku, dia sukanya piye. Ciri khasnya itu piye arep ngopo, piye arep ngopo, piye arep ngopo, piye arep ngopo. Tanda yang kedua, mengangkat orang lain menjatuhkan diri sendiri. Mengangkat orang lain menjatuhkan diri sendiri. Contohnya, ayo adeke warisane gede kok laku. Jadi kalau diri sendiri dijatuhkan, kalau orang lain diangkat, hingga akhirnya percaya dirinya hilang. Kalau kita membaca sekian tulisan orang-orang sukses, selalu saja yang muncul mesti kalimat percaya diri. Yang muncul percaya diri. Orang sukses itu ciri utamanya percaya diri, optimismenya tinggi. Bukankah Rasulullah ngajari kita begitu? Agar ketika kita meminta kepada Allah surga, yang diminta surga apa? Berdaus. Lah kinten-kinten ngoten mboten. Aja nanti diwale. Boro-boro Firdaus mlebu surga we bejo jarene. Jadi kebiasaan kita tuh ngoten niku gembosi awake dhewe. Sementara Rasulullah nuntun kita ketika urusan kebaikan, kejar yang paling tinggi. Kenapa demikian? Innamal a'malu binniyat. Amalan itu bergantung niat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jenengan nek duwe niatan nyolong lalu tidak jadi nyolong, tidak ada dosa. Nggih. Jenengan nek niat nyolong jebul rasido nyolong, maka ndak ada dosa. Tapi ketika kula jenengan berniat baik untuk melakukan amal soleh, kemudian belum kita lakukan, satu pahala sudah didapat. Ini menjadi nasihat untuk kita bahwa amal itu mulainya dari nawai itu, dari niat. Muga-muga rong taun kas iso haji. Saged mboten Pak Bu? Saged nggih. Lah kenapa ndak begitu? Kenapa yang muncul malah sebaliknya? Rasa ngimpi. Nggih Pak nggih, rasa ngimpi. Malah yang lebih parah lagi ngilu kita. Kowe iki sapa? Nah, inilah bapak-bapak yang dirahimahullah jadi persoalan kita. Maka percaya diri, optimis,
bercita-cita yang tinggi dalam urusan kebaikan itu penghapus 8 ini. Nggih, 8 niki ilang nek nganti kula jenengan sami memulai dari memperbaiki nawa itu. Innamal a'malu binniyat, jangan berhenti amalan bergantung niatnya. Kita harus memberi makna yang jauh bahwa tubuh ini penggeraknya hati. Hati ini digerakkan oleh isi akal pikiran kita, yaitu ilmu. Jenengan ra bakal sholat subuh berjamaah di masjid kalau tidak dimotivasi bahwa berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah itu, kalau kita ngerti pahalanya, walaupun berangkat kita pun berangkat. Begitu kan Nabi ngendika. Maka ilmu yang masuk ke akal pikiran kita ini akan mempengaruhi hati kita ini yang akan menggerakkan badan ini. Maka isilah akal pikiran ini dengan ilmu-ilmu yang memotivasi kita untuk melakukan kebaikan. Nah, insya Allah nanti yang selalu kita pikirkan kebaikan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, segera obah, segera bergerak, segera obah, segera bergerak. Apa sebab? Karena Allah akan merubah kita ketika kita sudah bernawa itu untuk berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu berupaya untuk merubahnya. Maka ndang obah, sebab penyakitnya orang yang bingungi bersedih hati, males lumo, semangat hidupnya drop, itu kelemahannya dari mana dan bagaimana saya harus memulai. Itu penyakitnya, Pak. Maka obatnya ndang mulai. Obatnya ndang mulai. Tidak harus besar dulu, tapi segera obah, sabar menapaki proses. Karena hidup secara umum bukanlah bim salah bim. Ada bim salah bim, tapi kekhususan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kaidah secara umum, perubahan kita akibat diubah oleh Allah berangkatnya dari upaya kita untuk berubah. Maka berproseslah menuju perubahan hingga kita nanti digelari profesional, hingga kita nanti digelari spesialis, hingga kita nanti digelari ahli. Ini resep Islam Pak Jebule. Nah, maka hendaklah kita menapaki jalan agar kita segera melakukan tindakan agar Allah merubah sesuatu yang kita tidak menyukainya setelah kita bergerak. Kalau cita-cita sudah tinggi, lalu kita sudah obah menuju profesional, berangkatnya kecil-kecil sih, mboten napa-napa. Maka saya memberi contoh niku sing tidak digeluti orang. Saya punya kawan, niku menggeluti pekerjaan sing kula yakin wong liya ora menggelutinya. Kalau melakukannya ya, tapi tidak sampai digeluti betulan. Napa niku, Pak? Makelar mubalek. Nggih, makelar mubalek.
Saya punya teman berkomunikasi dengan mubalik itu hampir 14 tahun. Sehingga di wilayah Solo Baru, Ngidul, Ngulon, itu rata-rata kalau teman-teman punya problem, niku mesti kayak jaluk tulung mas kae. Jaluk tulung mas kae, jaluk tulung mas. Dan ketika dia yang mencarikan itu lebih sering dapatnya daripada tidaknya. Ya, karena dia punya relasi ustadz yang jumlahnya luar biasa. Banyak. Sehingga dia jarang sekali mencari ustadz kebingungan. Dia mudah mencari ustadz, kan digeluti hampir 14 tahun berkomunikasi dengan ustadz itu. Sehingga teman-teman itu, ya, kowe nek bingung bala kowe njaluk mas kae. Ya. Dan ketika dimintai tulung betul, ya akhirnya dia ya, bisa mencarikan dan bisa menuntaskan. Apalagi yang lain Bapak sekalian. Saya sering mengatakan jual puhung tidak apa-apa, jual blangkreng tidak apa-apa. Ini yojo mandek jual puhung, jual blangkreng. Jangan-jangan per kilonya hanya 500, hanya 5.000 Pak, kayak apa namanya? Untungnya. Tapi nek berubah singkong keju kan insya Allah lebih gede Pak hasilnya. Yeah. Jadi ada pikiran-pikiran maju untuk merubah situasi yang tidak disukai. Yang penting segera ubah. Segera melakukan perintisan. Nanti Allah yang akan merubah kita. Cita-cita yang tinggi, lalu segera bergerak. Yang ketiga, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa sebabipun? Agar ketika kesuksesan datang tidak menjadi sombong dan congkak. Agar ketika sukses datang kita tidak sombong, kita tidak congkak kayak Qarun. Jadilah Sulaiman. Apa itu? Ketika kesuksesan datang, yang terucap hadza min fadli rabbi. Ini karunia Tuhanku. Nomor 1. Nomor 2, liya beluani. Sukses itu ujian. Nomor 3, sukses menjadi nikmat ketika sukses disyukuri. Sehingga Nabi Sulaiman mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku kesadaran untuk senantiasa bersyukur kepadamu atas nikmat-nikmat yang kau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan limpahkanlah pula kesadaran kepadaku agar aku senantiasa beramal soleh yang engkau ridhoi. Itu Nabi Sulaiman. Sehingga tidak sombong. Yang kedua, Bapak sekalian, mengapa harus tawakal? Jika gagal tidak putus asa. Karena di dalam kegagalan pahala tetap full. Ini sing rada angel, Pak. Gagal iya, belum sesuai yang kita harapkan iya, tapi pahalanya tetap sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kegagalan bisa diambil pelajarannya, maka kegagalan itu sukses yang tertunda. Lakukan 3 ini, Pak. Bermimpi yang tinggi. Jangan jadi sosok yang membunuh karakternya sendiri. Jangan digembosi sendiri. Ojo cebol gayuh lintang, ngilu kitokmu, kowe iki sapa? Hilangkan Pak itu. Hilangkan itu. Karena kesuksesan itu berangkatnya dari optimisme atau cita-cita yang tinggi, percaya
diri. Itu para penulis yang saya baca, rata-rata yang pertama dicantumkan percaya diri. Setelah itu dan bergerak, segera memulai. Ya, karena kelemahan orang yang terjebak 4 yang saya sebut tadi, niku dia bingung dari mana akan mulai. Lalu yang muncul niku wau gembos niku wau. Nggih. Napa niku? Engko gek ra mlaku-mlaku. Engko gek ra payu. Ngoten nggih, Bu. Engko gek ra payu. Engko gek diutangi tangga wae. Engko gek akhirnya kita ndak jadi jalan. Setelah berjalan hingga profesional, ditekuni dengan penuh kesabaran, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah 8 ini hilang. Bingungi, bersedih hati, semangat hidup hilang, lumuh males, pengecut, bahil, terlilit hutang dan hidup di bawah tekanan orang lain. Ini akan hilang dari diri kita ketika kita melakukan 3 tindakan ini yang merupakan kesimpulan para ulama. Yang ini merupakan kesimpulan dari nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo bergerak, jangan pernah berputus asa, jangan lumuh, jangan apa niku membunuh karakter kita, baik terkesan positif atau bahkan negatif. Banyak takdirku ngene ya. Niku nek pun gerak Pak. Kalau sudah bergerak dan belum berhasil, maka bertawakal kepada Allah itu salah satunya kita mengakui bahwa ikhtiar kita belum bertemu dengan takdir Allah. Agar apa? Agar tidak stres, ya, agar tidak putus asa, tetap bersemangat, karena pahala itu baik yang sukses maupun yang gagal sama. Ya, dalam mengejar kebaikan, pahalanya baik yang berhasil mengejarnya maupun yang tidak berhasil mengejarnya, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sama. Maka tetaplah berusaha, bermimpi yang tinggi, lalu bekali dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhi 8 ini. Maka Nabi nuntun ke kita, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Jangan sampai terjadi dalam hidupku, jauhkanlah dari kehidupanku, hindarkanlah aku darinya, yaitu bingungi, bersedih hati, dan seterusnya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sekelumit ini yang pangapunten sudah di calling nih, bisa memotivasi kula panjenengan sami untuk masuk di tahun 2025. Mari kita bangkit, mari kita bersungguh-sungguh, jangan terbebani hal-hal yang tidak perlu membebani hidup. Masa ya aku dodol tahu, mongko aku S2, hilangkan itu. Masa aku kudu dodol blanggreng, wong aku anak lurah, hilangkan itu. Mulai segera, karena man amila bima alima ya'lamullah malam ya'lam. Barang siapa yang melakukan amalan yang pernah dia ketahui ilmunya, maka Allah akan memberikan ilmu yang baru yang sebelumnya dia tidak tahu. Begitu Nabi menasihatkan kepada kita. Mudah-mudahan ilmu kita bertambah, pengalaman hidup kita bertambah, kemudian berusahalah untuk tekun di dalamnya agar kita menjadi seorang ahli, profesionalis yang kemudian kita akan dibutuhkan orang banyak karena profesi yang dikenali oleh masyarakat. Nyun pangapunten sekali lagi, mudah-mudahan bisa memotivasi kita. Kebenaran dari Allah lepatipun nyun pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.